Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar antum hari ini? Mudah-mudahan antum dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, syukran antum sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu memahami syarat sah solat dengan benar. Anak-anakku sekalian, apakah dari antum ada yang mengetahui apa itu syarat sah solat? Atau apakah dari antum mengetahui apa saja jenis-jenis syarat sah solat? Anak-anak sekalian, syarat sah solat itu adalah perkara-perkara yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan solat. Dengan kata lain, kita harus mempersiapkan apa-apa yang menjadi syarat sah solat. Karena kenapa? Ketika kita memenuhi syarat-syarat sah solat, maka solat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita tidak memenuhi perkara syarat sah solat, maka solat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, adapun jenis-jenis syarat sah solat, coba diperhatikan gambarnya. Gambar ini menunjukkan syarat sah solat yang pertama, yaitu tepat waktu. Jadi ketika kita mau melaksanakan solat, kita harus memperhatikan waktu-waktu di dalam melaksanakan solat. Karena ketika kita melaksanakan ibadah solat bukan pada waktunya, otomatis solat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lantaran semangatnya melaksanakan ibadah solat. Contoh, misalnya ibadah solat subuh nih. Ibadah solat subuh dilaksanakan di waktu subuh. Lalu saking semangatnya, saya mau melaksanakan ibadah sholat duhur, asar, maghrib, isya di waktu subuh. Perkara ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Atau perkara seperti ini, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sholatnya tidak dikerjakan tepat pada waktunya. Selanjutnya, anak-anak
Gambar ini menunjukkan syarat sah solat yang kedua, yaitu suci dari najis. Anak sekalian, sebelum kita melaksanakan ibadah solat, yang kita harus perhatikan adalah kita harus suci dari najis. Najis baik yang terdapat pada pakaian kita, terdapat pada badan kita, dan terdapat pada tempat sholat kita. Jikalau hal tersebut yang Ustadz sudah sebutkan tadi sudah suci dari najis, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Sebaliknya anak-anak sekalian, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, badan kita ada najis, pakaian kita ada najis, tempat sholat kita ada najis, maka pasti sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak sah. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya perhatikan gambar berikutnya. Masih menunjukkan sah solat yang ketiga, yaitu suci dari hadas. Jadi kita sebelum melaksanakan ibadah solat, kita juga harus bersih dari hadas. Baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Dan hadas kecil ini biasa kita praktikkan cara membersihkannya, cara menyucikan hadas kecil, yaitu ketika kita sebelum sholat melaksanakan wudu, ya, dengan menggunakan air. Otomatis ketika kita telah melaksanakan wudu, pasti ibadah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, syarat yang selanjutnya, silakan dilihat gambarnya, yaitu menutup aurat. Jadi kita harus juga memperhatikan menutup aurat. Kita harus perhatikan pakaian kita. Jangan sampai ketika kita sholat, kita tidak menutup aurat kita. Jangan sampai baju kita kekecilan, sehingga ketika ruku, sehingga ketika sujud, aurat kita terlihat. Maka keadaan seperti ini pasti sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan gambar yang terakhir, yaitu ketika kita sholat, syarat sahnya menghadap kiblat. Dan kiblat kita cuma satu, yaitu mengarah ke Ka'bah, mengarah ke Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Baitullah, yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Dan kita khususnya di negara Indonesia ini, ketika kita sholat, kita wajib mengarah ke arah barat. Sehingga dengan hal tersebut, kita akan diterima sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib anak asun dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah sholat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini menambah wawasan kita tentang ketentuan-ketentuan sholat, sehingga sholat kita yang kita laksanakan berjamaah di masjid, khusus untuk ikhwan. Selanjutnya untuk akhwat, tepat waktu melaksanakan ibadah salat waktu 5 waktu di rumah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.